Live now. Haleluya. Shalom semua Bapak Ibu terkasih dimanapun yang bersama-sama saat ini, baik live streaming maupun menyaksikan video pelayanan ini, merupakan doa-doa yang terbaik untuk saudara sekalian, pemirsa, Bapak Ibu, keluarga dimanapun berada yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama akan memuji Tuhan. Ada kuasa Tuhan dalam pujian karena Tuhan bertahta di puji-pujian. Silakan Bapak Ibu sekalian siapkan hati. Kalau saudara-saudara merasa ada keluarga yang saudara mau ajak, silakan di-share, di-posting ulang, di tab layar, dibagikan link pelayanan ini tautan di YouTube, Facebook, TikTok ke grup-grup WhatsApp Anda sekalian. Puji Tuhan. Sehingga bersama keluarga kita, jadikan hidup kita sebagai mezbahnya Tuhan. Dan ada begitu banyak kesaksian Tuhan menolong orang-orang yang datang kepadanya melalui doa-doa di tempat ini, lewat media, baik YouTube, TikTok, Facebook, WhatsApp, maupun Telegram. Puji Tuhan. Saya menyambut damai Tuhan menyertai kita semuanya bagi saudara yang sudah bergabung. Halo. Yang ada di YouTube, puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu terkasih, pemirsa yang ada di Facebook, halo, Shalom. Dan yang terkasih ada di TikTok, puji Tuhan, Shalom. Saya menyapa yang ada di grup doa WhatsApp ya, dan juga di Telegram. Shalom bagimu, Tuhan beserta kita. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan hati Tuhan, setiap kita menjadi mezbah doanya. Mari sama-sama katakan pujian ini. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami ya Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru. Dengan urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan ya, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu, datang berdoa kepadamu, dan Engkau sucikan, kuduskan, Engkau tahirkan kami Tuhan. Kami bawa hidup kami ya Tuhan sekarang ini ke tempat, ke mezbah, ke tahta-Mu yang kudus ya Tuhan Yesus. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku ya Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap hati kami. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu.
Jadikan kami Tuhan, ya Tuhan kami mohon, rumah doa-Mu, agar setiap suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, katakan bersama-sama rumah doa. Rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan mesbah doa-Mu, mesbah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah, berdoa kepadamu ya Tuhan. Inilah kerinduan hati Tuhan, supaya setiap orang datang kepadanya, memberikan hatinya, dan berdoa dalam namanya, supaya doa-doa mereka didengar dan jiwa mereka diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siapa di sini yang terberkati? Saya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pertolongan Tuhan selalu ajaib dalam hidup kita. Dan Tuhan berikan setiap Bapak Ibu jalan dan hari esok yang penuh dengan harapan. Siapkan hati untuk kita ditaburi firman. Saya mau sampaikan satu rahasia pengudusan dalam rumah. Setelah saudara dengar dan dilayani lewat live streaming ini, rumahmu akan bercahaya. Rumahmu akan menjadi rumah doa. Rumahmu akan menjadi diberkati oleh Tuhan. Silakan di-share, bagikan, nantikan dengan rindu. Firman-Nya akan tersampaikan. Pujian yang memberkati waktunya. Pujian yang sangat indah, sayang banget kalau dengar sendiri. Silakan dibagikan, di-share, di tap-tap layar, biar meramaikan live ini, supaya banyak orang yang bergabung. Jutaan jiwa yang boleh mendengarkan dan tahu, kenal, rasakan, alami kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Siapa yang terberkati? Saya. Sebarlah kasih Tuhan. Itu adalah kabar baik bagi dunia. Amin. Berkarya. Amin. Indah pada waktunya. Amin. Puji syukur ada hadirat Tuhan dalam pujian. Yuk, tiba saatnya Bapak Ibu sekalian, Pastor akan membagikan sabda firman Tuhan Yesus. Dan saudara, ketika firman dibagikan, tolong disimak, karena ini firman berharga seperti harta yang terpendam, yang dibagikan. Tentu saudara menerimanya sangat berbahagia. Lalu ketika saya mengucapkan ayat suci firman Tuhan, saudara tolong ketik di kolom komentar. Lalu setelah ketik, di-share, disebar, nanti saudara akan dengar ayat demi ayat, dan yang akan membebaskan saudara sekalian menjadi manusia
yang hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan kalau ada di antara saudara yang terikat, firman ini akan bebaskan Anda. Seperti kunci yang membuka gembok yang sudah berpuluh-puluh tahun mengikat Anda dan keluarga. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kalau saudara alami hari ini atau pernah dengar atau pernah tahu dalam rumah kok sakit melulu, kerja apa kok bocor, entah bayar rumah sakit, entah ditipu orang, intinya tidak bisa menghasilkan dengan baik, tidak bisa membawa pulang berkat Tuhan di rumah itu. Ada aja. Pelayanan untuk doakan rumah atau jadikan rumahmu rumah doa, rumah berkat, atau istilah saya sampaikan doa pengurusan rumah, itu adalah Alkitabiah, firman Tuhan. Dan sebentar saudara akan, ketika sampaikan firman ini, simak, perhatikan, saya akan ringkas seringkas-ringkasnya, tapi saudara praktekkanlah seumur hidupmu, supaya rumahmu menjadi rumah doa, rumah berkat, rumah mujizat, keluargamu sehat, dan hidup dalam kedamaian. Damai itu dari dalam, dan dari dalam keluar ke rumah yang pertama. Kalau di rumah saudara damai, seperti hadirat Tuhan di sorga, di bumi, di rumahmu, sepanjang hari aktivitas, baik saudara bekerja, sekolah, ataupun pelayanan, itu akan membawa damai. Puji Tuhan, ya. Karena kita kita coba melihat bahwa kadang baik saudara yang membangun rumah sendiri, ataupun membeli dari developer, ataukah membeli rumah yang ditinggalin, kita nggak tahu bagaimana historinya, baik itu rumah sudah take over kah, atau rumah tua yang engkau beli dan renovasi. Kita kan nggak pernah tahu juga bahwa rumah itu tanahnya ada apa, sejarahnya seperti apa, ataukah bahan bangunannya kita nggak pernah tahu, ya, apakah itu batanya dari tanah yang dimana ada berhala atau dikeramatkan, atau tanah kuburan kah? Kita nggak pernah tahu. Nah, itulah sebabnya saya mau sampaikan ini supaya saudara-saudara, ya, rasanya ini hari kedua saya sharing tentang ini. Hari pertama kemarin jujur banyak sekali kasihan yang undang saya, minta saya, tapi itu bukan goalnya gitu. Saya sampaikan ini tidak lantas saudara-saudara lalu undang saya untuk mendoakan rumah, tidak. Saya bukan hamba Tuhan GU. Apa itu GU? Singkatan gila undangan. No, tidak. Saya tidak berharap saudara undang, tapi kalau Tuhan gerakan hati saya, sampai diundang pun satu kota saya akan datang gitu. Jadi saya melayani bukan cari undangan ya. Garis bawah itu baik-baik. Saya hanya mau menjelaskan, mensharingkan, menyatakan atau membagi firman yang hidup ini kepada saudara sekalian, di mana saudara berjemaat baik gereja Katolika, Kristen Protestan, Pentakosta, Karismatika, Reformka, atau apa saja di mana aliran saudara-saudara berjemaat, sinode apa namanya. Ketika lihat firman ini dan terberkati, saudara datang ke gerejamu, ya, minta dilayanin, karena itulah tugas penggembalaan. Bukan pastor nggak mau, tapi nggak kepegang, Bapak Ibu sekalian, ya. Yang minta banyak sekali, Andi Simon cuma satu, kasihan. Apalagi saya memang tidak dalam penggembalaan gitu. Baik, kita akan dengar firman Tuhan sendiri yang akan melepaskan Anda. Dan kalau Anda terberkati respon, segera minta bantuan doa untuk dikonseling atau dikunjungi rumah saudara-saudara. Karena ini pelayanan penting dari rumah. Kalau rumahmu ada damai sejahtera, sepanjang hari yang kau membawa damai. Di rumah panas, waduh, kayak mendidih terus, amarah, wah, ya. Yuk, kita sama-sama dengar firman Tuhan.
Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, inilah yang kami rindukan ya Tuhan, berfirmanlah. Amin. Yang pertama saya ajak saudara melihat di dalam Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 4 ayat 33 sampai dengan 36. Silakan diketik Lukas 4:33 sampai 36. Puji Tuhan. Habis ketik apa? Sebar ya. Ketik sebar. Ketik share ya, share dibagikan. Puji Tuhan. Lukas 4:33 sampai 36 ada tertulis. Demikianlah sabda firman Tuhan, dan saudara yang terkasih, selamat mendengarkan. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Bapa. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ayat 36. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Satu kisah di mana kita sudah baca bagaimana Yesus menghardik roh jahat. Roh jahat ini bikin masalah, bikin sakit dengan cara dia merasuk kepada manusia. Dan yang dirasuk itu hidupnya susah, menderita, sakit-sakitan. Nah, yang perlu menjadi perhatian dan kita terima ini dengan rendah hati ya, jangan tinggi hati, jangan keras hati. Kalau kita melihat ayat 33 bagian A, di dalam rumah titik-titik, Bible mencatat dan menulisnya dalam rumah ibadat. Ada orang kerasukan setan. Artinya apa? Baik itu rumah pelayanan, rumah misi, Alkitab mencatat rumah ibadat. Setan itu bisa mengganggu di sana. Kalau rumah ibadat saja, rumah misi, rumah pelayanan, setan bisa mengganggu di sana dengan merasuk orang. Bagaimana dengan rumah tinggalmu? Bagaimana dengan rumah kediamanmu? Bagaimana dengan rumah tanggamu? Kita melihat di sini ketika Tuhan Yesus melihat orang yang dirasuk, berarti penting namanya pelayanan pengusiran roh jahat. Yesus tidak pakai lama. GPL, gas, nggak pakai lama, GGPL. Nggak pakai drama panjang, kayak sinetron, seri 1 sampai seri 100. Yesus hardik dengan otoritas dan wibawa sorgawi. Maka setan itu yang membuat sakit, yang merasuk manusia itu pergi tanpa menyakitinya lagi. Keluar tanpa bikin susah. Keluar tanpa permintaan ayam putih, ayam hitam. Dia keluar karena otoritas Yesus adalah
otoritas tertinggi yang datang dari surga Bapa ke dalam dunia. Dan kitab suci sudah menjelaskan dengan baik secara terang-terangan bahwa di bawah langit, di bawah kolong langit sampai di dunia orang mati, tidak ada nama lain yang berkuasa, yang bisa bangkitkan orang mati, yang usir setan dan setan pergi, yang berkata kepada orang sakit dan sakit sembuh, orang mati dan mereka bangkit dan bangun kembali. Hanya satu nama. Oh, ini dua. Hanya satu nama. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara sekalian, ini tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan satu rumah ibadah lain, tidak. Tapi membuka pencerahan kepada setiap pemirsa sekalian, siapapun Anda, orang percaya atau orang yang belum percaya, dengar ini menjadi sebuah hal yang baik buat engkau. Kalau engkau belum percaya, bukalah hatimu, percayalah Yesus, terimalah Dia sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu, hidupmu diselamatkan, hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan terang dan bercahaya. Bagi Anda yang sudah percaya, pikirkan hal ini dan perkarakan bahwa ternyata pelayanan seperti ini perlu banget. Artinya apa? Semua orang bisa punya rumah ibadat. Tapi setan tidak takut untuk merasuk manusia di dalam rumah ibadat. Setan tidak takut dengan bangunan berbentuk fisik. Tapi setan itu takut dengan doa dalam nama Yesus. Patrikan di hati yang baik-baik. Jangan kita bangga dengan gereja rumah ibadat besar. Jangan pula kita minder dengan rumah ibadat yang kecil atau merintis. Yang setan takut adalah doa dalam nama Yesus, menghadirkan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, disitulah setan takut. Dia nggak takut dengan berbentuk bangunan megah, nang fisik, nang anggung. No, dia nggak takut. Mau ada aksesoris apakah? Mau ada di sana ada lonceng kah? Ada LED besar kah? Ada panggung mimbar yang megah, mewah kah? Dia nggak takut itu. Dia tetap bisa beracara di sana. Maka saudara-saudara perhatikan, rumah ibadat saja bisa setan datang mengganggu manusia. Rumahmu perlu didoakan. Kalau saudara dengar baru awal ini opening dan saudara berkata, iya rumahku ini pastor, kok nggak ada tenang. Anak saya juga, kata orang Banjar, mucil, apa itu, sama kasar, banaki. Kali ciriki, kumbalaki, nakal maksudnya gitu. Atau apakah gitu ya, rasanya juga komunikasi di rumah itu kok tidak ada ketenangan, maunya naik cerak terus, naik darat terus, tensi terus tinggi. Mau harap surga tapi suasana neraka, dan sebagainya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa yang kita perangi itu bukan istri kita, bukan suami kita, bukan orang tua, bukan mertua, bukan anak, bukan sepupu, atau orang dalam rumah, bukan. Yang kita ini perangi adalah roh-roh jahat. Kenali mereka. Karena apa yang ada di alam roh itu bisa menjadi nyata di alam nyata. Kita mungkin tidak melihat roh-roh jahat itu secara kasat mata. Tapi di alam nyata kita merasakan hidup kok begini, hidup kok begono, hidup kok susah, hidup kok menderita, sakit. Satu sembuh, besok si anu lagi dalam rumah, jadi langganan rumah sakit, sakit turunan, sakit warisan, kayak nular begitu. Karena apa yang terjadi dalam alam roh itu terjadi alam nyata. Kalau kita nggak bisa melihat alam roh, kita bisa melihat alam nyata. Oh ternyata kalau alam nyata begini, berarti dalam alam roh ada ikatan. Perhatikan, musuh kita bukan keluarga kita, tetapi roh-roh jahat yang merasuk lewat rumah, di dalam rumah itu, dalam keluarga, dalam karakter mereka terjadi saling benci, saling marah, baku bombe. Apa itu baku bombe?
baku dendam begitu, baku saling membenci. Di dalam Efesus pasal 6 ayat 12, silakan diketik. Efesus pasal 6 ayat 12. Tertulis satu firman, kita kenal alam roh itu kayak apa. Saya bacakan buat Anda yang terkasih, Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Tolong diperhatikan. Bukan melawan seisi rumah. Bukan. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Pemerintah mana mau dilawan? Tunggu dulu. Melawan penguasa-penguasa. Penguasa-penguasa. Yang mana? Tunggu dulu. Jangan langsung berpikir dengan kerangka berpikir manusia logika kita. Lanjut. Melawan penghulu dunia yang gelap ini. Penghulu dunia, siapa pula itu? Lanjut, dijelaskan di sini. Melawan roh-roh jahat di udara. Oh, jadi yang dimaksud adalah roh jahat toh, roh kegelapan toh, roh setan, roh iblis toh. Jadi rupanya roh jahat itu juga punya tingkatan, ada kabinet, ada pemerintahannya, ada pangkat-pangkat kekuasaannya. Iya toh, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, ternyata dimaksud adalah pemerintah-pemerintah roh-roh jahat yang di udara, yang dia selalu mencari mana yang dia mau mangsa, rumah mana yang dia mau hancurkan, keluarga-keluarga mana yang dia mau buat sakit. Itu yang dia rancangkan dan itu yang kita perkarakan. Bapak Ibu yang terkasih, sudah sering saya menemukan kasus-kasus orang sakit dalam rumah tak kunjung sembuh, ternyata didoakan langsung sembuh. Apakah kisah sakit karena roh jahat lalu didoakan sembuh Alkitabiah? Saya menjawab Alkitabiah. Di mana? Banyak. Tapi saya kasih contoh satu saja. Karena waktu saya jam 7 saya harus tutup dengan doa berkat karena pemirsa ini banyak sekali yang dalamnya akan kerja, sekolah, ke pasar dan sebagainya. Satu saja contoh. Ada satu orang anak, ini kisah dalam Alkitab saya ambil ya, yang tersiksa sakit kejang-kejang, sakit ayan, dan kalau datang kumat dia kesakitan luar biasa, menyiksa diri sendiri. Ada air, dia mau lempar diri air. Ada api, dia mau bakar dirinya. Saking begitu dia merasa tersiksa. Tapi ketika diusir roh jahat, lihat, roh jahat pergi, dia satu paket dengan penyakitnya gitu, keluar dan anaknya sembuh. Kita baca lihat di dalam Injil Matius 17 ayat 15 sampai ayat 16. Silakan diketik. Matius 17 ayat 15 sampai 16. Setelah itu sebar, share. Dengan saudara sebar share, saudara sudah ikut melayani, saudara juga membantu Pastor Randy untuk mengembangkan channel ini agar lebih banyak orang-orang yang boleh mendengarkan doa-doa dan juga sharing firman Tuhan setiap pagi. Puji Tuhan. Makasih. Matius 17
15 sampai 16. Ini satu case contoh yang terjadi dalam Alkitab. Saya bacakan Matius 17, 15 sampai 16 ada tertulis. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Kalau dia orang Makassar, ada kata-kata kodong. Tuhan, Pak mau porang kah kodong, kasihani anakku kodong, gitu ya. Saya dari lahir besar di Makassar, jadi saya masih terbawa dengan dialek dari kampung saya di Sulsel ya. Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita kodong. Sangat menderita. Kodong saya dialek saya. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Ayat 16. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkan. Ini beberapa bagian saya mau bahas. Saya harap bisa ringkas-ringkasnya. Murid-murid Tuhan itu perlu kuasa Tuhan. Artinya, tanpa kuasa Tuhan, murid-murid tidak bisa melakukan pekerjaan Tuhan, termasuk pengusiran roh jahat. Roh jahat di rumah, diganggu anaknya, bikin sakit, dan sebagainya. Bapak Ibu terkasih, murid-murid nggak bisa. Jadi jangan sampai ada iri, dengki, cemburu. Si A bisa, si B nggak bisa. Minta sama Tuhan doa. Tuhan, berikan kuasa-Mu. Sertai aku Tuhan. Supaya aku melayani bisa disertai dengan kuasa-Mu. Saudara-saudara terkasih, lihat. Anak ini sakit, dirasuk roh jahat. Ketika roh jahatnya diusir, apa yang terjadi? Anak itu disembuhkan. Kisah melanjutkan mengatakan, anak itu disembuhkan. Ketika Yesus menghardik roh jahat itu, anak itu disembuhkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Ketika ramai-ramai disembuhkan. Ketika ramai-ramai disembuhkan. Ketika ramai-ramai disembuhkan. Puji Tuhan. Yes, disembuhkan, disembuhkan, disembuhkan. Amin. Baik. Sekarang saya akan akhiri dengan satu bagian firman Tuhan. Hari ini renungannya. Tuhan mau memberkati rumahmu. Tuhan mau memberkati keluargamu. Tuhan mau memberkati pekerjaanmu dan kesehatanmu. Apakah ada referensi, Pastor Andy, Tuhan memberkati kita dalam keluarga? Ada. Kisahnya populer, kisah Obed Edom. Tercatat dalam 2 Samuel pasal 6, ayat 11 sampai 12. Silakan diketik. 2 Samuel pasal 6, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Amin. Habis ketik ayat-ayatnya, tolong di-share ya. Saya meminta saudara mendukung pelayanan ini, pelayanan media Pastor Andy, supaya setiap hari bisa wartakan, siarkan Injil, kabar baik kepada lebih banyak orang lagi. 2 Samuel 6, 11 sampai 12. Ada tertulis firman Tuhan. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom. Orang Gad itu, dan apa yang terjadi saat ada tabut Tuhan di rumahnya Obed Edom, orang Gad itu diberkati seisi rumahnya. Diberkati ki Obed Edom.
Bukan cuma Obed Edom, seisi rumahnya. Jelas toh? Karena ada tabut Tuhan. Ayat 12, diberitahu kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena apa? Oleh karena ada tabutnya Tuhan itu. Dan selanjutnya Daud pergi mengangkut tabut itu dari rumah Obed Edom dan dia membawa dengan sukacita. Tapi selama 3 bulan ada tabut Tuhan, rumahnya diberkati. Hari ini saya mau ajak saudara-saudara, setiap hari biarkan tabut Tuhan itu ada dalam hidup dan rumahmu. Bagaimana caranya, Pastor? Biarlah rumahmu setiap hari ada pujian. Rumahmu setiap hari, rumah tanggamu ada doa-doa. Ada firman Tuhan. 3 kaki, 3 pilar ini biar terus ada di rumahmu. Setelah didoakan. Saudara pernah dengar nggak ada istilah ucapan syukur di rumah? Entah karena dapat kerjaan baru kah, dapat promosi kah, atau karena rumah baru kah, atau karena lahiran kah, betul kan? Pernah tahu kan? Rumahnya ada syukuran, nah di mana rumahnya si A, si B, kenapa? Iya, dia dapat promosi kerja, rumah baru, ada syukuran tuh, betul nggak? Nah, lewat saudara sudah mengerti ini, tidak perlu tunggu syukuran. Tapi kalau kamu mau pakai istilah syukuran dulu, lalu undang hamba Tuhan, di mana engkau berjemaat, bergereja, untuk sekaligus mendoakan rumah, mohonkan berkat Tuhan. Atau istilah saya, pengudusan. Kita nggak pernah tahu rumah itu pernah adakah tumbal di sana, atau apakah, lewat doa pengudusan. Saudara bisa pakai momentum ucapan syukur kah, undang kebaktian di rumah kah, lalu ada pendeta mendoakan atau pastor mendoakan baik dengan minyak ya. Kalau gereja Katolik juga punya juga cara-cara tersendiri juga ya, dengan ritual berbeda-beda, tapi intinya memohonkan kepada Tuhan Yesus rahmatnya supaya memberkati, menguduskan rumah itu. Saya percaya setiap kita akan menjadi orang percaya yang rumahnya, rumah tangganya, keluarganya senantiasa ada hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, terima kasih banget ya Tuhan buat sabda firman-Mu. Kami sungguh-sungguh bersyukur karena firman ini kami dengar, dan biarlah kami menjadi pelaku yang selalu haus dan lapar untuk menjalankan kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami rindu hidup kami selalu setiap hari damai. Dan damai itu dari hati kami, pemberian Tuhan, dan juga di dalam keluarga ya Tuhan. Dari firman ini kami sudah tahu rahasia, bahwa kami butuh didoakan pengudusan rumah kami, agar rumah seisi keluarga dan rumah tangga kami hidup di dalam hadirat Tuhan. Dan di situ ketika ada hadirat Tuhan yang sekarang kami katakan kami rindukan. Kalau zaman perjanjian lama istilah kata ada tabutnya Tuhan, sekarang hadirat-Mu Tuhan. Maka di mana ada hadirat-Mu ya Tuhan, di situ Engkau memberkati keluarga dan rumah tangganya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa bagi setiap Bapak Ibu terkasih, keluarga dan rumah tanggamu, rumahmu diberkati. Kalau engkau merasa doa ini sudah cukup, puji Tuhan. Namun kalau engkau membutuhkan pelayanan doa kunjungan ke rumah, pengudusan atau pribadi atau privasi, silakan hubungi Pastor Pendeta Romo Pater di mana Bapak Ibu bergereja. Puji dan syukur kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Saya sekarang akan memberkati air minum yang akan Bapak Ibu mau diberkati ya. Saudara siapkan sekarang
Namun sebelum saya akan memberkati air minum, healing water, air doa, air berkat, makasih. Saya akan sekaligus bersama-sama memberikan sebuah ilustrasi. Siapkan air minummu sekarang, karena saya akan mohonkan berkat sambil memberikan ilustrasi seperti berikut ini. Kalau seumpama Bapak Ibu terkasih, ini sebuah gelas, ya. Kalau gelas ini kita umpamakan adalah rumahmu, ya. Lalu gelas itu kita isi dengan air, ya. Puji Tuhan, ya. Kalau semisal air ini kita ilustrasikan menjadi doa pengudusan rumah. Ya, setelahnya saudara-saudara, lalu ada firman setiap hari, ada doa, ada pujian. Nah, luar biasa kan? Oke, saya akan kasih ilustrasi sekaligus memberikan saudara sebuah pencerahan sebelum kita akan doa berkat air minum. Katakan gelas ini adalah rumah Anda. Ya mungkin selama ini mungkin biasa, gelap, masalah silih berganti, sakit, kok langganan gitu ya. Lalu air ini kita umpamakan doa pengudusan, ya. Maka apa yang terjadi ketika saya menuangkan air ini atau doa ini saya masukkan ke dalam rumah ini? Apakah Anda bisa melihat? Apakah Bapak Ibu bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apa yang Bapak Ibu lihat saat ini? Sebagian sudah melihat, sebagian masih belum melihat. Rumah itu menjadi bercahaya. Menjadi bercahaya. Demikianlah Bapak Ibu terkasih, ketika rumahmu ada diisi dengan doa-doa, rumahmu akan bercahaya. Kiranya dengan sedikit ilustrasi ini bisa memberikan saudara-saudara sebuah pencerahan. Pentingnya namanya doa untuk rumah Bapak Ibu sekalian. Mari, sekarang di tangan saya sudah ada air. Ya, puji Tuhan. Saudara yang mau didoakan airnya sekaligus, silakan saudara bisa pegang seperti sekarang saat ini. Iya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah setiap rumah tangga, setiap keluarga, setiap rumah Anda, lewat doa pengudusan, semuanya rumahmu terang karena Yesus.
Tidak ada ilah, tidak ada berhala yang lain, tidak ada setan yang mengganggu, mengintimidasi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Baik, kita akan mohonkan berkat untuk air yang akan kita minum. Saudara, silakan angkat air minum masing-masing dan kita akan berdoa. Air di tangan kami mohon ya Tuhan berkat-Mu. Puji syukur. Diberkatilah setiap air di tangan Bapak Ibu yang terkasih. Minumlah dan menjadi kesembuhan bagi orang yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, air ini diberkati. Air minum diberkati. Minumlah dan jadi berkat untuk tubuhmu dan sehatlah. Amin. Begitu airnya habis, kalau kita tadi ilustrasikan bersama sepakat air adalah doa-doa, maka rumah itu juga menjadi tidak bercahaya lagi. Pentingnya doa pengurusan rumah dan pentingnya doa setiap hari. Kiranya semua saudara-saudara diberkati Tuhan dengan limpah seperti Tuhan memberkati Obed Edom. Itulah janji Tuhan bagi setiap kita. Angkat tangan Bapak Ibu terkasih dan terimalah berkat rahmat anugerah, kasih sayang, cinta, damai dari Tuhan Yesus Kristus atas kita sepanjang hari ini. Kita mendapatkan berkat dan perlindungan daripadanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali bisa melayani saudara hari ini. Kiranya semua gereja akhirnya khusus bagian konseling, doa-doa menjadi aktif ya. Karena umat Tuhan akan datang dan memohonkan pelayanan doa pengudusan rumah. Siapa yang terberkati katakan saya. Puji Tuhan. Jangan terima berkat sendiri, tapi mari kita belajar berbagi dengan cara share firman Tuhan atau berkat rohani kita dapatkan, supaya mereka juga boleh menerima berkat-berkat yang sama kita alami pada saat ini. Saudara-saudara sekalian, sekarang Pastor akan sampaikan kesaksian yang masuk ini banyak yang saya terima lewat chat WA ya. Kalau saya buka di TikTok, Facebook, YouTube, bisa ribuan kesaksian ini. Udah kepegang sudah. Jadi saya mempublish ini yang saya terima di chat WA saja ya, yang akhiran 1010. Awas loh ya. Tidak ada chat WA saya yang lain kecuali akhiran 1010. Kalau ada yang lain, foto saya, nama saya, tapi bukan akhiran 1010, itu pasti oknum penipu. Hati-hati. Apalagi kalau sudah nawar-nawarin produk minyak air salib dan minta ongkir, itu pasti penipuan. Hati-hati. Mesti saudara juga belajar peka lah. Ya, masa ada hamba Tuhan minta-minta uang? Sudah, masa saudara nggak peka-peka sih? Udah 2025 ini Bapak Ibu sekalian, masa saudara masih mau istilah kata ada hamba Tuhan minta uang, kau mau kasih uang ke hamba Tuhan karena dia meminta. Saudara memberkati pekerjaan Tuhan karena Tuhan menggerakkan hatimu gitu. Bukan karena diminta-minta. Ya. Jadi jangan gampang tergiur, terpengaruh foto Pastor Andy, lalu menawarkan doa pribadi, privat atau pelayanan khusus, lalu saudara buru-buru transfer. Jangan, karena kita pelayanan tidak ada itu minta-minta begitu. Kalau saudara mau memberkati, puji Tuhan, terima kasih banget ya, memberkati keluarga Pastor Andi, saya bersyukur, terima kasih. Memang saya hidup dari berkat Tuhan ya, tapi bukan dari minta-minta. Baik, kesaksian pertama saya akan bacakan datang dari akhiran 9911. Pastor, ada kesaksian nih.
Katanya sih dia bilang agak kurang sopan sih kesaksian Pastor. Tapi saya dengar Pastor kemarin sampaikan kesaksian saya memang sedang BAB karena perutku mules. Jadi sudah lama saya sakit Pastor. Sudah ke dokter dan dinyatakan radang usus. Itulah kesakitan saya. Dalam kesakitan di kamar mandi karena ususnya ada radang gitu, dia ikut ambil air lewat gayung di bak. Bukan air minum ini ya. Dia ikut angkat dan mendoakan dalam kondisi BAB. Setelah doa berkat untuk air, dia pun menerima dengan iman. Air itu dia tidak minum ya, dia oleskan di perutnya. Apa yang terjadi? Dia disembuhkan. Pastor, saya bersaksi, saya disembuhkan. Terima kasih Rika, bless you. Saya disembuhkan. Luar biasa. Lewat doa, segayung air di kamar mandi, posisi lagi BAB. Tolonglah bacakan Pastor. Yes, saya bacakan apa adanya. Makasih, jadi berkat banget ya. Berikutnya dari 5042. Pastor, saya bersaksi anak saya sudah sembuh berkat Pastor mendoakan lewat live streaming ini dan langsung bisa pulang dari rumah sakit. Terima kasih. Wah, sehat selalu ya. Puji Tuhan. 6270. Pastor, saya mau kesaksian yang mana saya ada sakit dan udah minum obat nggak sembuh-sembuh, tapi setelah Pastor mendoakan sakit saya disembuhkan. Puji Tuhan. 1245. Pastor, saya sudah ablasi. Apa itu ablasi ya? Saya tidak tahu ablasi itu apa. Yang tahu mungkin, yang paham komen silakan. Hari pertama radiasi tubuh saya 15 masih sangat tinggi. Puji Tuhan didoakan Pastor Andy. Hari kedua menjadi 3,6 normal. Dokter bilang itu angka yang sangat bagus. Maka saya boleh pulang ke rumah berkat doa. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kasih Tuhan ya, melawat setiap doa-doa kita. 3293. Pastor, saya bersaksi lewat didoakan ya, hasil dahak saya negatif sehingga saya bisa keluar dari rumah sakit dan sehat. Artinya apa? Virus dalam tubuh saya sudah tidak ada dan saya tidak lagi bisa menularkan virus ke orang lain. Maka saya dipulangkan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, sehat selalu dan terima kasih Pastor buat topangan doanya. Dari 5042. Di sini ada kesaksian juga anaknya bernama Yohana Sitepu berkat didoakan sudah sembuh dan dipulangkan rumah sakit karena sudah sehat. Puji Tuhan diberkati. Ini kesaksian dari 4179 yang mana disaksikan ada bisul, dia bilang bisul raja. Makasih, itu udah besar banget dan keras. Pasca didoakan dan dia oleskan dengan air doa, secara ajaib mengecil. Dia senang sekali karena awalnya dia kira itu tumor karena besar dan keras. Tapi puji Tuhan berkat doa bisa mengempes dan mengecil dan disembuhkan. Puji syukur, puji Tuhan, Tuhan baik, Tuhan memberkati. Baik, berikutnya datang dari 5319 ya. 5319 ini punya kesaksian. Dia ada pergumulan di tempat kerjanya. Lalu dia minta bantuan doa di live streaming ini. Puji Tuhan, akhirnya yang menjadi pengambil keputusan di tempat kerjanya dijamah hatinya katanya, sehingga dia tidak jadi dipindahkan. Puji Tuhan, Tuhan menjawab doa-doa kita. Tuhan membela kehidupanku. Pertolongan Tuhan sungguh ajaib, puji Tuhan. Datang dari 7013.
Pastor, saya mau saksi bagaimana saya namanya Ibu Kamira Rendeng Kaboro dari Sarawak ya. Mau kasih tahu Pastor bahwa setelah saya didoakan, puji Tuhan, saya melakukan CT scan kembali dan hasilnya adalah dokter bilang semuanya baik. Semuanya baik, keren sekali. Puji Tuhan. Berikutnya dari 9056 ya. Saya Carolina di Solo mau saksi kebesaran Tuhan, di mana mamaku bernama Naomi Parajami yang ada di Karawang, berkat didoakan live streaming ini sudah dipulihkan dari sakitnya. Puji Tuhan, mama sudah bisa video call dan suara mama membaik luar biasa. Sangat jelas dan mama menyatakan sudah sehat. Makasih doanya Pastor, meski lewat live streaming pagi sama-sama. Dari 0504, Pastor saya Maria Oktaviani Rim dari Ruteng Flores. Saya ucapkan selamat Pesta Paskah dan sekaligus saya mengucapkan terima kasih kesembuhan saya dari syaraf kejepit akibat jatuh dari tangga yang sampai lama nggak bisa duduk. Puji Tuhan, pasca didoakan lewat live streaming, saya sudah disembuhkan. Puji Tuhan, mujizat Tuhan ya. 7337, saya mau saksi kebaikan Tuhan, yang mana saya ada sakit bagian kaki, didoakan Pastor Andy, saya mengalami kesembuhan dan sakitnya sudah hilang. Puji Tuhan. 6667, saya dari Manado mau saksi bahwa firman Tuhan yang Pastor sampaikan mengenai doa untuk orang sakit luar biasa, menyembuhkan sakit saya yang sudah lama. Yang dulu tangan saya nggak bisa digerakkan, sekarang udah gerak dan bisa lurus kembali. Sudah sembuh dan tidak sakit lagi. Puji Tuhan Yesus. Ya, saya setia ikut live streaming Pastor Andy, saya sangat terberkati. Jangan hanya setia saja, tapi saya minta tambah satu S, share. Ya, S1 setia, S2 share. Share, agar banyak orang juga disembuhkan seperti kita yang sudah mengalami kesembuhan. 0167, saya Ibu Julianti, tinggal di Capkalah, Kalbar, mau saksi. Yang mana anak saya sudah sakit dan sudah mengalami sesak napas. Tubuhnya sudah kaku dan sudah nggak bisa bergerak. Saya panik, tapi pun demikian saya berdoa. Lewat bantuan doa disampaikan melalui pelayanan ini, puji Tuhan ada air doa, saya siramkan ke tubuh anak saya yang lagi hamil tua. Saya ucapkan dalam nama Yesus seperti yang Pastor Andy ajarkan lewat live streaming doa dalam ada kuasa Tuhan. Apa yang terjadi? Mujizat pun terjadi. Dan lagi saya bersaksi kuasa Tuhan Yesus sungguh ajaib. Anak saya disembuhkan. Dan ini adalah kesaksian saya yang sudah ketiga kalinya berkat mujizat Tuhan nyata lewat pelayanan yang disampaikan oleh Pastor Andi Simon. Terima kasih, sehat selalulah Pastor, karena banyak sekali orang yang membutuhkan pelayanan sama-sama ya. Saya mendoakan kita semua sehat selalu, panjang umur untuk bisa bersaksi. Amin. Datang ini saya kemarin ada lihat ini di TikTok ya. Di TikTok saya bisa lihat ini kenapa, karena masuk notifikasi dan saya membacanya dari akun namanya Koni. Di sini dia tulis baru tadi subuh dikirim ini jam 4.50 AM. Pastor, setiap pagi saya sudah ikut live-nya Pastor sebelum ke sekolah ya. Saya punya kesaksian yang mana dulu saya sakit pinggang akibat jatuh dari taksi waktu mau antar suami ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, saya sudah sakit terus. Hingga saya olesi air doa yang Pastor doakan. Puji Tuhan, sampai hari ini saya sudah disembuhkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dengan kesaksian dari akun Koni di TikTok itu, berarti saudara-saudara, hari ini live streaming sudah selesai. Kesaksian tadi menutup live kita hari ini, dan saya berdoa dan saya berharap kesaksian besok diisi oleh kisah nyata pengalaman Anda.
ketika kita mendoakan tadi, baik untuk Anda, atau suami, atau istri, atau orang tua terkasih, atau siapapun yang Engkau sayangi, biarlah mereka juga mengalami kebaikan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan, sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, dan sertai sampai selama-lamanya. Shalom semuanya. Dadah. Kiss bye. Dar. Sampai ketemu lagi di planning berikutnya. Panjang umur dan jadi berkat. Kalau merasa terberkati, tolonglah untuk subscribe, follow, ikut di halaman atau akun channel medsos Pastor Randy Simon dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan demikian saudara mendukung pekerjaan Tuhan, pelayanan media sosial Pastor Randy, dan mengembangkan banyak orang semakin mendengarkan kabar baik dan doa-doa bagi mereka untuk keselamatan dan kesembuhan mereka. Dalam nama Yesus, terima kasih sama Tuhan Yesus dan kepada Anda yang sudah berbaik hati, yang sudah komen, hadir, share, membagikan, posting ulang, ada bahkan yang banyak kasih gift, makasih stars dan juga stiker. Bless you semuanya, dadah. Rine, thank you so much. Kakak Chelsea, bless you. Pastor close ya, dadah.